kita yang istimewa seperti satu. Karena pada dasarnya kalau kita berasal dari Allah, maka Spirit Tuhan, Spirit Allah selalu menjadi gairah terbesar dari setiap pengikut Kristus. Maka marilah kita belajar untuk
Putramu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak boleh bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakan cepat-cepat, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas
Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mengertakan wafat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan wafat Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Umat persilakan duduk. Petang hari menjelang Paskah, Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapa Allah mempercayakan sesuatu kepadanya, bahwa Ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun demikian, Yesus berdiri. Menanggalkan jubahnya. Lalu mengikat sehelai kain
kain pada pinggangnya. Dituangkan air ke dalam bejana, dan ia memulai membasuh kaki murid-muridnya. Kain yang terikat pada pinggangnya. Demikianlah ia sampai pada Petrus. Petrus berkata, Tuhan hendak membasuh kaki saya. Lalu Yesus menjawab, Apa yang kuperbuat sekarang ini belum kau mengerti maknanya, kelak kau akan pahami. kata Petrus kepadanya. Tidak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya. Tetapi Yesus menjawab, Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi muridku. Lalu kata Petrus, Kalau begitu, jangan hanya kakiku, tetapi juga basuhlah tangan dan kepalaku. kata Yesus kepadanya, Siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya, ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, namun tidak semuanya.
Sesudah membasuh kaki para muridnya, Yesus mengenakan lagi pakaiannya dan duduk kembali, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu arti perbuatan ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang tepat, sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengertikah kamu arti perbuatan tadi? Cinta tanpa batas, unlimited love, kata orang Marisinas. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Para suster, ibu bapa, saudari dan saudara, anak-anak, remaja dan orang muda yang kekasih. Kita sudah memasuki pekan suci untuk mengenang sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengawali rangkaian perayaan ini dengan merayakan hari Minggu Palma kemarin. Perayaan untuk mengenang Yesus memasuki kota suci Yerusalem. Minggu Palma memperlihatkan pintu masuk kemenangan. Kristus Raja di kota Yerusalem sebelum sengsara dan penyalibannya. Ini adalah perjalanan final terakhirnya ke Yerusalem. Suatu perjalanan yang akan mencapai puncaknya di atas kayu salib. Sebuah perjalanan pamungkas sebelum ia melewati jalan salibnya sampai ke puncak Kalvari. Pada malam hari ini kita merayakan perayaan Kamis Putih. Peringatan Kamis Putih seperti juga dalam setiap perayaan Ekaristi Suci selalu menyisakan suatu misteri yang tak pernah habis atau selesai untuk kita renungkan, kita pahami, atau bahkan kita pelajari. Melalui Ekaristi kita mempersembahkan waktu untuk mengenangkan Tuhan kita Yesus Kristus, kenangan akan wafatnya, akan kemuliaan kebangkitannya, serta harapan akan kedatangannya kembali. Dalam perayaan malam hari ini kita sekaligus merayakan dan menyaksikan dua tindakan Yesus yang mengungkapkan bagaimana ia menyerahkan dirinya secara total sampai sehabis-habisnya bagi kita, sebagai bukti bahwa dia memiliki cinta yang tanpa batas kepada kita manusia, para pendosa ini. Pertama, ia menyerahkan dirinya sebagai pelayan, sebagai hamba. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi, Yesus bertindak sebagai pelayan, bahkan terasa sebagai budak kalau dalam budaya orang Yahudi kala itu. Mencuci kaki para murid, para tamu yang datang adalah pekerjaan para budak. Dan di sini Yesus rela memperbudak dirinya demi pengabdian kasih yang ikhlas. Titik pusat dari peristiwa ini bukan yang besar harus mengabdi yang kecil, melainkan yang besar harus rela menjadi yang kecil. Dengan demikian pembasuhan kaki menjadi tanda penyelamatan, tanda karya Tuhan yang begitu agung, maha kuasa, pencipta alam raya dan juga manusia. Kita belajar dari Kristus yang rela menjadi pelayan.
yang menjadi terkecil sama seperti kita, meninggalkan tempat tingginya, hidup sebagai manusia, kecuali dalam hal dosa. Tuhan menyerahkan dirinya bagi manusia dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. In estu nanai, in balik alekot ben, sudah bagus. Kalau dia mau egois, buat apa saya hidup dengan kamu? Muka buruk semua. Dia tahu pendosa. Tapi lihatlah bagaimana kasih Tuhan begitu istimewa pada manusia. Inilah titik balik di mana kita harus melihat bagaimana kita dicintai oleh seorang Tuhan yang begitu istimewa. Mama bapakmu bahkan bisa saja meninggalkan Anda. Saudara-saudarimu bisa saja meninggalkan Anda. Bahkan orang kesayanganmu sekalipun bisa saja melukai Anda. Yang kedua, ia menyerahkan dirinya di dalam Ekaristi. Pada perjamuan malam terakhir, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Sesudah itu ia mengambil piala yang berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Dengan kata-kata ini Yesus sesungguhnya telah menyerahkan diri seutuhnya bagi kita. Penyerahan diri secara tuntas yang akan terlaksana di atas salib. Tidak ada lagi yang tersisa. Habis, selesai, total pak. Son main-main. Lu cinta terlalu main gila. Lihat Tuhan, mati-mati, sakit-sakit, tetapi sampai akhir. Maka kalau orang-orang yang menikah, harusnya jangan kecewakan pasangan Anda. Bahaya Pak. Anda buat janji sendiri dengan Tuhan, bukan manusia. Lu berjanji dengan kami persetan situ, tapi wisneno ya, jangan main gila Pak. Saya mencintai sehidup semati, dalam untung dan malang, dikala sehat maupun sakit dan luka, sampai habis. Maka ketika Anda berjanji pada pasangan Anda, sampai selesai, sampai maut memisahkan pun, cinta harus lebih besar dari semua. Marah-marah, kecewa-kecewa, gelisah-gelisah, tapi cinta harus tetap terbesar. Bahaya kalau cinta didapat dari orang lain. Maafkan loh. NHD, Nane Poderita, selesai. Ya toh? Belajar dari Tuhan. Tuhan tidak main-main sayang sama kita. Tuhan tidak main-main. Dari tempat yang tinggi dia turun di sini, hidup dengan kita yang pendosa ini. Apa yang dia dapat? Coba kita lihat dalam film-film, dalam pernyataan, dalam ajaran pedoman, bahkan kitab suci. Seluruh perjalanan Kristus dan sampai penyalibannya, tidak ada kejahatan sedikit pun yang dia kasih. Kebaikan, keselamatan, cinta kasih, belas kasih, kesembuhan, menyelamatkan orang, membangkitkan orang mati. Semua baik, tapi apa? Lu tunggu apa? Diusir di kampung halamannya sendiri, ditolak oleh orang-orangnya sendiri, selalu disenter oleh para pemimpin agama. Kapan dia bisa dijebak? Dan pada akhirnya benar, dia ditangkap dan diadili. Disesah, disiksa, disalibkan. Tetapi lihat, Noah, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Eteho katmatufman. Kalau manusia coba pukul dia satu kali, lu habis Bapak. Selesaikan. Coba lu mencoba lu kos putri, para setan yang lu sampai juga, lu kasih apa juga, lu ada apa juga, habis ya kita. Manusia selalu terbatas, selalu rapuh. Kita belajar dari Tuhan yang mengajarkan kepada kita teladan hari ini. Memberi sampai sehabis-habisnya. Menyerahkan tanpa takut rasa sakit. Menyerahkan sampai total. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, Tuhan itu berarti memberi. Fair. Tala oke. Fair. Bukan fatal. Fair terus. Fair. Kasih sampai habis. Bapak, mama, saudara dan saudaraku yang terkasih, betapa Tuhan mencintai kita. Hari ini kita diajak untuk kembali mengenang saat-saat terakhir Tuhan bersama para murid. Perjamuan terakhir, pesan-pesan terakhir, sejati yang paling dalam, kasih tak terbatas, sampai akhir, sampai selesai, sampai surga. Hari ini kedua, hari sini, orang sini, hari ini kedua, cinta tak terbatas. Kekuatan kasih inilah yang mendorong Tuhan tetap mampu bertahan sampai akhir. Sakit memang, susah memang, duka memang, tapi karena saya mencintai, pikul apa? Jatuh bangun lagi, aku teriak kali, aku terus sampai sudah selesai. Kekuatan kasih ini pula yang Tuhan mau kita memilikinya. Kita memang manusia, kita rapuh, kita terbatas, tetapi kita beriman supaya kita belajar untuk mendekati kebenaran ini. Sesusah apapun kita, biar susah-susah, jalan buruk, tapi sampai sini aleko, namas, bagus, indah, begitu pun surga. Surga itu mahal. Perihal beriman itu sama seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Kekuatan kasih Tuhan mengajarkan kita untuk mampu memikul salib kita. Kekuatan kasih mengantar kita para murid untuk selalu taat, setia sampai akhir. Kiranya kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita pada malam hari ini senantiasa memperbaharui kita dengan kelimpahan rahmat Tuhan. Senantiasa kita diberkati agar kita mampu memikul salib hidup kita. Sekali Tuhan sayang, selamanya Tuhan tetap sayang. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam,
Semoga Sri Paulus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya seorang Bapa yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-37, dan juga anak Leo Agung Rizal Kevi yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Semoga kepada mereka dianugerahkan kesehatan jiwa dan raga, berkat surgawi dan duniawi di dalam hidup mereka, dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati perjalanan hidup mereka, dan doa Bunda Maria selalu menyertai perjalanan dan siaran panggilan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan bersama.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan akanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi karena keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsinyur Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan umat-Mu yang berhimpun di sekitar altar ini, yang pada malam hari ini merayakan perayaan kenangan akan perjamuan malam terakhir-Mu bersama para murid. Semoga Engkau senantiasa menghadirkan kepadanya kesehatan, jiwa dan raga dalam kehidupan umat-Mu ini, juga berkat surgawi dan duniawi di dalam seluruh perjalanan, karya dan usaha mereka setiap hari. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling membagikan salam damai.
Saudara-saudari dan saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang pada malam hari ini merayakan perjamuan terakhir bersama para murid-muridnya. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendatang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tak ada kasih yang paling agung. Tak ada kasih yang paling agung sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari orang itu yang berani mati bagi orang yang dikasihinya. Tak ada kasih yang sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia, yang berani mati untuk menebus domba-dombanya. Tak ada kasih yang paling sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Imam yang terkasih dalam Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai wanita. Kini tiba saatnya mempelai laki-laki diambil dari tengah-tengah kita. Namun Yesus tidak berakhir dengan peristiwa ini. Ia tetap hadir dalam sakramen Ekaristi. Dalam peristiwa ini kita diajak untuk merenungkan peristiwa Yesus disalibkan dan wafat. Kita akan mengosongkan altar dan memindahkan sakramen Maha Kudus sebagai lambang Yesus menjalani penderitaannya. Marilah kita mengawali adorasi ini dengan mengadakan perarakan sakramen Maha Kudus. Urutan perarakan: ajuda pembawa salib, ajuda pembawa lilin, para rasul, ajuda pembawa dupa sambil mendupai sakramen,
penebusanmu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.